Broken Arrow 911. Hello? Help. Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Kali ini saya akan cerita tentang kasus pembunuhan di Broken Arrow, Oklahoma. Kita sudah sering mendengar kisah mereka para psikopat berantai yang begitu kejam menghabisi korban-korbannya. Kasus kali ini begitu disturbing, mengganggu pikiran tentang kakak adik yang masih remaja dan ingin terkenal sebagai pembantai massal yang dimulai dari keluarganya sendiri. Baik, sebelum saya mulai, jika Anda suka dengan konten-konten di channel Crime Story ini, please bantu kami dengan mengklik like dan subscribe jika Anda baru menemukan channel ini. Kami sangat hargai itu. Tahun 2007, David dan April Beffer, keluarga muda dengan 4 anak yang masih kecil-kecil, pindah ke kota Broken Arrow, kota yang berdekatan dengan kota Tulsa di negara bagian Oklahoma. Mereka menempati rumah dengan 5 kamar tidur, 4,5 kamar mandi. Rumah itu rumah yang paling besar dan paling mahal di area di mana mereka tinggal. Waktu itu Robert si sulung masih berusia 11 tahun, Michael 9 tahun, Crystal 6 tahun, dan Daniel 4 tahun. Nggak banyak yang diketahui dari masa lalu David dan April, kecuali mereka menikah saat April masih berusia 15 tahun dan David 24 tahun. Sejak pindah ke rumah besar di Jalan Magnolia nomor 709 itu, David dan April sudah menambah 3 anak lagi. Total 7 anak dengan usia dari 2 sampai 18 tahun. Di tempat baru di Broken Arrow, David dan April sebisa mungkin hidup terpisah dari dunia luar. Gak ada interaksi dengan tetangga, even dengan tetangga sebelah rumah. Namun keadaan tersebut tidak mengganggu tetangga-tetangga mereka ataupun orang-orang yang mengenal mereka, karena menurut mereka keluarga Beffer ini, terutama ayah dan ibu, adalah orang-orang pendiam dan penyendiri. Selama gak ganggu orang lain, gak masalah buat mereka. Di kantor, David juga dikenal sebagai pria penyendiri yang cuma berinteraksi seperlunya saja. Sedang April keluar rumah sebulan sekali untuk membeli grocery bulanan aja. Mereka nggak punya aktivitas seperti camping atau memancing atau jalan-jalan ke taman hiburan. David membuat taman bermain untuk anak-anak di halaman rumahnya yang besar itu. Kalau main, ya di belakang rumah aja. Anak-anak sekolah di rumah atau homeschooling. Tapi menurut Robert, si sulung, itu bukan homeschooling. Dia dan adik-adiknya belajar sendiri lewat website yang dicarikan ibunya. Setelah itu belajar sendiri tanpa didampingi. Robert bahkan mengajari Michael dari kelas 3 sampai kelas 5. Dilihat dari tulisannya, tampaknya Michael mengalami disleksia atau kesulitan membaca dan menulis. Waktu Michael kecil, dia menderita hambatan berbicara. David, sang ayah, pernah berteriak pada Michael untuk jangan bicara sampai Michael bisa berbicara dengan jelas. Kalau sudah begitu, Robert datang membesarkan hati adiknya. Karena itu, Michael merasa sangat dekat dengan abangnya yang selalu ada untuknya. Kalau mereka semua ada di rumah, David dan April akan mengunci diri di ruang kerja. Mereka mengontrol atau memperhatikan anak-anak cuma lewat kamera monitor yang dipasang di lorong-lorong kamar, di setiap kamar anak-anak, di ruang tamu, ruang keluarga. Pokoknya rumah itu banyak CCTV untuk memantau kegiatan anak-anak. Tujuan David dan April mengisolasi mereka agar mereka nggak mengenal dunia luar. Sampai at least usia 18 tahun, dianggap sudah mampu menghadapi dunia luar. Situasi dan kondisi seperti itu membuat Robert dan Michael semakin dekat, tak terpisahkan, saling bergantung, saling mengandalkan. Mungkin karena mereka sama-sama cowok, dan usia mereka juga terpaut jauh dengan adik-adiknya.
Hari-hari mereka lalui selalu bersama. Hobi mereka juga sama, senang main game online sambil saling curhat dan ngobrol sampai larut malam di kamar mereka. Michael sering gak betah di rumah kalau abangnya itu pergi bekerja. Robert sudah 18 tahun dan dia bekerja di pusat pelayanan konseling sebagai operator. Michael senang jika Robert sudah pulang bekerja. Dia bisa hangout lagi dengan abangnya di kamar mereka. Mereka membahas soal pembantaian massal, seperti penembakan massal di sekolah Columbine tahun 1999. Bukan tragedinya yang mereka bahas, tapi pelakunya yang masih remaja, Eric Harris dan Dylan Klebold. Mereka malah kagum pada kedua penjahat itu. Mereka juga kagum pada Ted Bundy yang membantai lebih dari 50 orang. Semakin banyak korban, semakin menggairahkan mereka dan juga semakin mengidolakan pelakunya. Mereka akan sama-sama searching online mencari berita pembantaian massal. Sementara David dan April sibuk mengisolasi mereka dari dunia luar, tapi mereka membiarkan dunia luar masuk ke kamar tidur anak-anak mereka dengan bebas tanpa batas lewat internet. Ironis sekali. Robert bilang kalau menghabisi satu orang aja nggak ada dampaknya bagi masyarakat. Tapi kalau banyak korban, kita mungkin akan merasa seperti Tuhan, katanya. Kita harus melakukannya, dimulai dari keluarga. Setelah itu, kita akan keliling negeri untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Lalu keduanya mulai merencanakan pembantaian keluarganya. Setiap malam mereka membahas hal itu. Dan keinginan mereka itu ternyata bukan omdo. Robert mulai mengumpulkan gajinya untuk membeli alat-alat yang mereka butuhkan, seperti aneka pisau, pelindung tubuh dari plat besi, helm. Bahkan bukan cuma itu aja. Robert yang sudah berumur 18 tahun sudah legal membeli senpi dan pelurunya. Dia pun memesannya secara online. Satu saat adik mereka, Crystal yang berumur 13 tahun, mendengar obrolan mereka tentang rencana menghabisi keluarga mereka. Dia juga melihat peralatan yang sudah dibeli Robert. Melihat kehadiran Crystal, Robert menawarkan Crystal kalau mau menolong mereka menghabisi keluarga mereka. Crystal buru-buru keluar dari kamar abangnya itu dan dengan rasa khawatir dan pikiran yang resah, Crystal menceritakan semuanya kepada April. Juga tentang adanya helm dan pelindung tubuh dari besi. Tapi ibunya itu cuma berkata, anak laki emang kayak gitu obrolannya. Mereka cuma cari perhatian aja. Sementara David cuma kesal aja melihat Robert menghaburkan gajinya dengan membeli barang-barang yang gak ada gunanya. Buang-buang duit aja, katanya. David sama sekali gak curiga kalau anak-anaknya sedang menyusun rencana keji terhadap David dan seluruh anggota keluarga. Keinginan Robert dan Michael semakin kuat, bahkan mereka bersumpah jika niat mereka terlaksana itu harus lebih besar dari peristiwa penembakan Columbine atau pembunuhan massal yang pernah terjadi. Dalam pikiran mereka, itu akan membuat mereka lebih terkenal dari Eric Harris dan Dylan Klebold, atau dari Bundy, atau pelaku pembantaian massal sebelumnya. Nama-nama mereka akan masuk dalam Wikipedia. Mungkin juga akan dibuatkan film tentang mereka. Minimal film dokumenter. Itu ada dalam pikiran mereka. Michael semakin excited saat Robert bilang dia sudah memesan senpi secara online. Senpi itu akan dikirim ke toko senpi lokal di Broken Arrow dan jika telah tiba, Robert akan mengambil sendiri senpi itu di toko tersebut. Robert juga memesan lebih dari 2.000 peluru yang akan dikirim ke rumahnya. Nanti Mama Mende tahu loh kalau peluru itu datang, kata Michael agak khawatir. No, kata Robert. Peluru baru datang tanggal 24 Juli. Sebelum peluru tiba, kita harus habisi mereka lebih dulu. Kita potong-potong mereka, lalu kita tumpukan di bak mandi di loteng. Setelah itu, aku akan ambil senpi di toko dan kita pergi ke negara bagian Washington, menembaki siapa aja yang kita mau di sana. Di pom bensin, di toko, di jalan-jalan. Cool, kata Robert dengan mata berbinar-binar. Target awal mereka minimal 100 korban. Lebih banyak, lebih baik.
Robert dan Michael juga merencanakan memfilmkan hasil pembantaian keluarga mereka dengan dua versi. Pertama, membuat video dengan mayat-mayat keluarga mereka, dan kedua, tanpa mayat agar bisa diupload di medsos. Malam sudah larut. David sudah tidur di kamar atas. Anak-anak juga sudah masuk ke kamar masing-masing. Yang masih terjaga April, Crystal, Robert, dan Michael. April juga sudah mau naik ke lantai atas. Sebelumnya dia menyuruh Crystal pergi ke kamar abangnya, bilang kalau mereka harus mencuci piring. Di kamar abangnya itu, Crystal kembali melihat banyak pisau tergeletak di atas ranjang. Gadis cilik 13 tahun itu teringat lagi akan obrolan kedua abangnya itu yang akan menghabisi mereka semua. Crystal kembali takut. Dia memutar badannya meninggalkan Robert dan Michael. Michael bertanya pada Robert, apakah kita harus lakukan sekarang? Ya, kata Robert. Lalu dia memanggil Crystal. Hey Crystal, kenapa pergi? Sini, kita main-main di sini. Ada sesuatu yang mau kami perlihatkan kepadamu di laptop Michael. Sini, curiga amat sih, kata Robert. Crystal pun kembali. Dia berdiri di belakang Michael yang duduk di depan laptopnya, dan Robert berdiri di belakang Crystal. Tiba-tiba Robert membekap mulut Crystal, lalu menyayat leher Crystal. Robert dan Michael berharap Crystal akan mati karena kehabisan darah. Mereka menyeret tubuh Crystal ke dalam lemari pakaian. Tapi Crystal nggak mati. Dia berteriak dan melawan. Crystal berhasil lari meninggalkan kedua abangnya, sementara darah terus mengucur dari lehernya. Mendengar teriakan Crystal, April langsung berlari menuju kamar anak lelakinya. Robert menyambutnya dengan tikaman bertubi-tubi di dada, kepala, leher. Tapi April juga berhasil melarikan diri sambil berteriak, "Call 911." Tapi April tertangkap lagi oleh Robert yang meneruskan serangannya. Sementara Crystal dengan panik mencari ponselnya dan dia berteriak pada adiknya Victoria yang berumur 5 tahun itu untuk mengurung diri di kamar mandi. Nggak berhasil menemukan ponselnya, Crystal berlari ke pintu depan untuk menghidupkan alarm. Melihat Crystal berlari ke depan, Robert meninggalkan ibunya dan menyuruh Michael untuk mengambil alih menyerang ibunya. Lalu Robert berlari mengejar Crystal yang masih punya tenaga berlari ke halaman. Robert menangkap Crystal, mencengkeram leher adiknya sekuat-kuatnya. Kemudian Crystal berhenti melawan, lunglai, tak berdaya. Crystal kembali pura-pura mati agar Robert berhenti menyerangnya. Dan memang Robert pikir adiknya itu sudah mati. Lalu dia menyeret Crystal dari halaman sampai masuk ke teras. Sementara ibunya April terus melakukan perlawanan atas serangan Michael. Namun akhirnya April juga tumbang, gak sanggup melawan lagi karena mengalami 48 tikaman. Setelah itu Michael mendatangi Robert di teras seperti menunggu perintah apa lagi yang harus dia lakukan. Robert bilang, bawa Crystal ke dalam. Aku akan mencari yang lainnya. Lalu sambil tergesa-gesa, Robert masuk ke dalam rumah. Crystal mendengarkan semuanya. Dia juga tahu kalau Michael menyeretnya ke dalam rumah dan diletakkan begitu saja di ruang tamu. Kemudian Michael kembali bergabung dengan Robert untuk melanjutkan kejahatan mereka. Sementara itu, Christopher yang baru berumur 7 tahun bersama adiknya Victoria 5 tahun sudah mengunci diri di kamar mandi. Michael tahu mereka ada di sana. Lalu Michael mengetuk pintu kamar mandi itu dan berkata, "Biarkan aku masuk, Robert mau menghabisi aku." Christopher yang masih kecil itu dengan hati tulus ingin menolong abangnya segera membuka pintu kamar mandi. Tapi apa yang dia terima? Saat itu juga Christopher bertubi-tubi mendapat tikaman dari Michael. Begitu juga dengan Victoria. Daniel 12 tahun tahu kengerian yang sedang berlangsung di rumahnya. Dia bersembunyi meringkuk di bawah meja kerja ayahnya. Ruangan itu berdekatan dengan kamar mandi di mana Christopher dan Victoria diserang. Jadi dia dengar semuanya. Lalu dengan ponsel yang ada di tangan, Daniel menelpon 911.
Broken Arrow 911. Hello? Hello? Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. He has an idea of stealing me. Oh, millions of people now. Oh my God. No, my God. Are you there? Hello? Hi, what's going on there? What's going on there? Hello? Hello? Daniel sangat terkejut melihat Michael sudah ada di dekatnya dan merebut ponsel dari tangan Daniel, lalu membuang ponsel itu. "Kuserahkan dia ke tanganmu," kata Michael pada Robert. Daniel lari sekencang-kencangnya, tapi hanya sampai di ruang tamu karena Robert dengan mudah bisa mengejarnya. Dan Daniel menderita luka 21 tikaman. David, sang ayah yang tidur di atas, terbangun karena keributan di bawah. Begitu dia melihat apa yang sedang terjadi, dia berlari menyerang Robert. Tapi Robert mengayunkan pisaunya ke dada ayahnya, membuat ayahnya terhuyung ke lantai. Robert menyayat leher ayahnya, kemudian menikapnya sampai 28 kali. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Robert dan Michael panik, lalu mereka memakai rompi pelindung tubuh dan helm. Mereka nggak mikirin lagi kalau ada satu anggota keluarga yang belum tersentuh tangan evil mereka, yaitu Autumn yang masih berumur 2 tahun. Padahal rencana mereka, Autumn akan mereka penggal pakai kapak. Mereka nggak berminat lagi melanjutkan rencana besar mereka itu, yaitu memotong-motong tubuh keluarganya. Pada poin itu, mereka cuma ingin melarikan diri dengan mobil ibunya. Mereka mencari-cari kunci mobil April, tapi nggak ketemu. Michael berkata kepada Robert, "Kita nggak bisa kabur pakai mobil, karena sudah banyak orang di pintu depan." Lalu Robert dan Michael lari melalui pintu belakang, loncat pagar belakang, lalu lari menuju ke hutan di belakang rumah mereka. Mereka terhuyung dan gak sanggup lagi berlari karena sudah terlalu lelah dengan perlakuan keji mereka. Lagi pula rompi pelindung tubuh yang terbuat dari plat besi dan helm yang mereka pakai itu cukup berat jika dibawa lari. Mereka pun melepaskan semuanya dan diletakkan di bawah. Mereka berjongkok di semak-semak. Mereka melihat lampu sorot polisi menerangi jalan menuju ke hutan. Anjing-anjing pelacak juga diturunkan ke hutan. Mereka mendengar lewat suara pengeras. Nama mereka dipanggil untuk keluar dari hutan. Robert menyerah. Dia keluar hutan dengan mengangkat tangan. Tapi Michael nggak beranjak. Hingga anjing pelacak menemukannya, menyeretnya keluar dari hutan. Bahu, punggung, tangannya terluka akibat gigitan anjing. Darah dan tanah yang becek meliputi tubuh kedua remaja itu. Dan keduanya langsung dimasukkan ke dalam mobil patroli. Wajah mereka menggambarkan kepuasan, puas akan kekejian yang telah mereka lakukan. Dari dalam mobil patroli, Robert dan Michael menyeringai melihat jasad-jasad orang tua dan adik-adik mereka dievakuasi. Semua mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah, dada, perut, dan lengan. Mata mereka juga mengikuti polisi yang menggendong adik bungsu mereka yang masih bayi itu, yang selamat dari tangan mereka. Mereka juga melihat Crystal. Di situ mereka sadar, ternyata Crystal masih hidup. Dia cuma pura-pura mati. Satu keajaiban kalau gadis kecil itu survive dari serangan. Selain lehernya yang sudah terluka parah, perutnya juga sobek sampai sebagian isi perutnya tersembul keluar. Rumah sakit langsung melakukan operasi besar untuk memasukkan kembali isi perut yang keluar itu. Di dalam mobil, Robert berkata kepada adiknya, "Mike, makasih ya. Semua ini sangat menyenangkan. Aku bangga dengan apa yang sudah aku lakukan. Aku juga bangga kepadamu." Di kantor polisi,
Robert dan Michael diizinkan untuk mengobrol secara private. Tapi saat diinterogasi, mereka ditanyai secara terpisah. Dan untuk alasan tertentu juga, polisi hanya merilis video interogasi Michael. Dan mereka menyimpan rapat video interogasi Robert. Kepada polisi, Michael bilang kalau dia nggak punya masalah dengan orang tuanya. Dia nggak membenci orang tuanya dan juga nggak membenci adik-adiknya. Berbeda dengan Robert yang membenci orang tuanya dan sudah ingin menghabisi mereka sejak umur 13 tahun. Dia bilang ayahnya kasar kepada anak-anak. Dia pernah diseret ayahnya di tangga karena lupa mematikan lampu. Ibunya pernah menamparnya sampai ada tanda di wajahnya. Melihat tanda itu, ibunya malah ketawa. "Kamu mirip Joker," katanya. Lucu menurut ibunya, tapi tidak menurut Robert. Dia menyimpan dendam atas kekasaran orang tuanya. Robert juga bilang orang tuanya sengaja punya anak banyak supaya dapat uang pengembalian pajak yang besar dari pemerintah karena punya tanggungan banyak anak. Kepada polisi, Michael bilang Robert lah yang melakukan semuanya dan dia cuma menonton. Polisi nggak percaya begitu aja dengan kata-kata Michael. Polisi bilang Robert nggak bilang seperti itu. Lalu Michael merubah statementnya lagi. Robert menyuruhnya untuk turut berpartisipasi dalam pembantaian. Kalau enggak, Robert akan menghabisinya. Ketika ditanya kenapa mereka menggunakan pisau, Michael bilang kalau pakai senpi suaranya akan terdengar keras. Dan Robert mengakui ternyata membunuh itu enggak semudah yang dia bayangkan. Robert waktu itu 18 tahun dan Michael 16 tahun diadili secara terpisah. Robert memenuhi kriteria untuk bisa diadili di pengadilan orang dewasa karena umurnya sudah 18 tahun. Robert diadili lebih dahulu dan tanggal 7 September 2016 dia menerima vonis 5 kali hukuman seumur hidup dan tambahan hukuman 1 kali seumur hidup untuk pasal penyerangan dengan niat menghabisi nyawa korban. Semuanya itu tanpa kesempatan bebas bersyarat. Michael secara hukum di Oklahoma, dia masuk kriteria untuk diadili di pengadilan anak-anak di bawah umur. Itu yang diperjuangkan pengacaranya. Tapi dilihat dari kejahatan yang dia lakukan dan banyaknya korban, dia sudah kena pasal pembunuhan tingkat 1. Karena itu, walaupun masih remaja, dia tetap harus diadili di pengadilan dewasa. Pengadilannya dimulai 3 tahun setelah kejadian. Robert dipanggil menjadi saksi. Robert menegaskan kalau semua pembantaian itu dia sendiri yang melakukan. Tugas Michael cuma membujuk adik-adiknya untuk membuka pintu yang dikunci. Robert juga berkata kalau dia dan adik-adiknya sering dikasari secara fisik dan mental oleh ayahnya. Dia pernah 2 kali melihat David meninju dan menendang Michael. Robert bilang kalau orang tua mereka membenci anak-anaknya. Tapi semua testimoni Robert dipatahkan oleh Crystal. Sidang berjalan beberapa bulan dan tanggal 9 Agustus 2018 Michael divonis dengan mendapat 5 kali hukuman seumur hidup dan diberikan kemungkinan bebas bersyarat plus 28 tahun untuk penyerangan dengan niat menghabisi nyawa korban. Pada akhir sidang, ibu angkat Crystal membacakan pernyataan Crystal kalau dia sangat takut kepada Michael jika suatu saat Michael bebas. Crystal takut kalau Michael akan mencarinya dan menyelesaikan kejahatannya yang waktu itu gagal membuatnya mati. Pada bulan Juli 2019, Robert menyerang penjaga penjara dengan benda tajam sepanjang 20 cm dari belakang. Karena pelanggarannya itu, dia menerima lagi tambahan hukuman 3 kali seumur hidup. Jadi total hukuman yang harus dia jalani adalah 9 kali seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Setelah peristiwa itu, rumah keluarga Bever, rumah itu habis terbakar. Polisi menduga ada yang sengaja membakarnya. Tapi sampai saat ini nggak pernah tahu siapa pelakunya. Kemudian rumah itu dirubuhkan dan setahun kemudian sudah ada taman di situ. Anak-anak David dan April yang survive, Crystal dan Autumn, diadopsi oleh satu keluarga yang sama. Tapi negara menyembunyikan informasi tentang mereka, tentang keberadaan mereka, untuk melindungi mereka.
Kemungkinan besar nama mereka juga telah diganti. Dan Daniel yang berusaha meminta pertolongan dengan menelpon 911, dia justru nggak selamat. Tapi usahanya telah menyelamatkan Crystal dan Autumn, bahkan menyelamatkan masyarakat di negara bagian Washington yang rencananya akan dia bantai minimal 100 orang. Daniel kecil sudah menjadi the fallen hero. Ada yang terlahir menjadi monster, ada yang sengaja dibuat menjadi monster. Jadi Robert dan Michael ini masuk yang mana ya? Terlahir sebagai monster atau dibuat menjadi monster? Bagaimana menurut kalian? Oke, sampai di sini True Crime Story kita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa tadi. Terima kasih sudah tune in sampai selesai dan jangan lupa jempolnya, komen, share, dan juga subscribe jika Anda baru menemukan channel saya ini. Semua itu sangat berarti bagi saya. Sekali lagi, thank you, love you, bye.